wajahku. Begitu pelelangan selesai, dia berdiri untuk pergi. Adik laki-laki, tolong tunggu sebentar. Pangeran 19 berbicara. Matanya dengan penuh perhatian tertuju pada si Hao. Maaf, tapi benda ini sebenarnya tidak untuk dijual. Aku harus mempelajarinya sendiri. Si Hao menggelengkan kepalanya dan menolak. Di sampingnya, wanita bercadar itu mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Bibir cerinya bergerak sedikit. Tidak apa-apa, seorang bangsawan tidak merebut favorit orang lain. Dia tersenyum. Meskipun ada selubung tipis yang memisahkan mereka. Si Hao tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah pertemuan yang akan dihadiri oleh para elit dan orang-orang berbakat dari semua klan, dia menjadi tergoda. Kamu harus datang. Pada saat itu, saudari ini akan pergi juga. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Gelombang aroma mengikuti pintu masuk gadis Fox Clan. Matanya yang tajam begitu memikat sehingga seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Pangeran 19 segera berhenti berbicara, karena dia sangat takut terhadap gadis rubah surgawi. Kakak perempuan, mengapa kamu menutupi wajahmu sepanjang waktu? Apakah kami begitu vulgar sehingga kami tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu? Gadis klan rubah tersenyum. Dia menghembuskan napas ke arah kerudung saat dia bergerak dengan cekatan ke depan untuk melepaskan kerudung. Kamu sangat galak, kakak perempuanku. Mengapa Anda menjauhkan diri dari semua orang? Apakah Anda bahkan tidak memberi saya salam? Gadis rubah surgawi terkikik. Jari-jarinya yang cantik tidak berhenti saat dia berbicara. Si Hao menyaksikan dengan heran. Kekuatan kedua wanita ini berada di luar pemahamannya. Jangan panggil aku, kakak perempuan, aku mungkin tidak lebih tua darimu. Wanita berkerudung itu berkata saat dia melakukan serangan terakhirnya. Apakah begitu? Mengapa saya merasa seperti saya yang lebih muda di sini? Saya masih agak muda. Gadis rubah surgawi berhenti menggerakkan tangannya yang cantik dan juga menjauh. Dalam serangan terakhir, tabrakan antara keduanya menciptakan gerakan bergelombang yang cukup kuat untuk menghancurkan artefak berharga. Dia benar-benar perih, seru seseorang. Kontras antara keduanya sangat mencolok. Yang satu menawan seperti rubah, sementara yang lain cekatan dan seperti dunia lain. Kakak perempuan, kamu sangat serius dan tidak menyenangkan sama sekali. Sampai jumpa di pertemuan itu dan membantumu menemukan suami. Gadis rubah itu mundur dengan cepat. Dia melirik si Hao dalam perjalanan keluar dan bertanya, adik laki-laki, bagaimana dengan menjadikannya sebagai istrimu? Si Hao menggaruk kepalanya dan membuat wajah polos. Kalian berdua sama-sama baik. Mengapa Anda harus bertarung? Dasar anak nakal. Saya mencoba memperkenalkan seorang istri kepada Anda, bukan menyuruh Anda untuk memukul saya. Gadis rubah surgawi tertawa ringan dan pergi seperti seberkas cahaya. Apa yang aku bilang? Dia salah paham padaku. Si Hao bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mulai berjalan keluar dari aula juga. Pangeran 19 segera dikelilingi oleh orang banyak. Seorang pangeran yang cukup kuat untuk mengejar tahta pasti memiliki masa depan yang cerah. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Namun, Pangeran 19 menjaga dirinya sendiri dan segera meninggalkan aula. Dia berjalan di depan dan memimpin wanita bercadar itu ke kereta emas. Wanita itu bisa saja dari luar gurun. Saya mendengar bahwa dia berada di pengadilan untuk menemui kaisar belum lama ini, dan bahwa mereka berbicara cukup lama. Latar belakang gadis rubah surgawi juga luar biasa. Dia mewakili organisasi yang sangat kuat dan juga telah bertemu dengan kaisar, di mana beberapa rahasia surgawi terungkap. Beberapa bangsawan bergumam di antara mereka sendiri dengan ekspresi serius. Si Hao kembali ke tempat tinggalnya, yang merupakan penginapan terkenal. Aku harus menyimpannya untuk saat ini. Cepat atau lambat, saya akan menemukan rahasia besar itu. Sepertinya ada lebih dari satu catatan primordial sejati. Si Hao mengundurkan diri dari situasi saat ini. Dia kemudian mengeluarkan simbol penarikan dan mempelajarinya dengan cermat. Si Hao mulai mengupasnya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, ia mulai memancar seperti matahari hitam kecil. Saya telah secara langsung melampaui alam transformasi roh, ini hanya terlalu menakutkan. Si Hao tercengang. Ini sama dengan memberi saya identitas lain, memungkinkan saya melakukan beberapa hal lain, kata si Hao pada dirinya sendiri. Si Hao terbelah dan terpotong dengan pedang patah. Suara metalik keluar, dan percikan dikirim terbang. Hampir saja, sedikit lebih jauh dan itu akan hancur.
Si Hao terkejut menemukan kepala panah perunggu busuk terbungkus di dalam manik-manik batu. Sangat menakutkan. Si Hao benar-benar terkejut. Saat batu itu terkelupas, bentuk aslinya terungkap. Mahasiswa ganda. Dia memegangnya di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Murid ganda kuno ini telah kehilangan kekuatan hidupnya sejak lama. Apakah itu masih ada gunanya? Sambil memegangnya di telapak tangannya, Si Hao mencoba mengaktifkannya dengan simbol. Tiba-tiba, ketika dia mulai memperbaikinya dengan penuh perhatian, bola matanya menyala dan mengeluarkan garis-garis riak dari pupilnya. Mereka berwarna emas muda dan sangat menakjubkan. Si Hao menghirup udara dingin. Dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dia menjadi diliputi oleh kebahagiaan. Si Hao sangat terkejut. Bertahun-tahun telah berlalu sejak zaman kuno, namun masih belum layu. Kekuatan yang diberikannya memang mencengangkan. Si Hao merasakan kekuatan aneh melonjak dalam dirinya. Sungguh kemampuan surgawi yang luar biasa. Si Hao berseru dengan kekaguman. Dia kemudian menggunakan semua usahanya untuk secara paksa mengaktifkan bola mata dengan memberinya esensi spiritual. Si Hao terkejut, karena itu sangat tiba-tiba. Itu luar biasa. Pandangan sekilas dari murid itu bisa menghancurkan artefak berharga. Si Hao agak kagum. Bola mata telah dipisahkan dari dewa kelahiran alami dan hanya diaktifkan di tangannya. Apakah itu berubah menjadi artefak yang berharga, atau masih belum sepenuhnya layu? Apakah masih ada jejak kehidupan yang tersisa? Dia agak ragu. Saat Si Hao mempelajari dan menyempurnakannya lebih lanjut, dia tiba-tiba menemukan kemampuan surgawi lain dari bola mata, yang membuatnya semakin tercengang. Ini luar biasa. Si Hao sangat terkejut. Jika dia bisa menggunakan kemampuan ini saat menghadapi musuh, dia akan diberikan keuntungan luar biasa yang bisa membuatnya memandang rendah semua kultivator di levelnya sendiri. Apakah ada cara lain? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Melalui bola mata ini, dia benar-benar mengerti sekarang betapa tangguhnya individu dengan murid ganda. Itu tidak bisa dipercaya. Saya akan menggunakan tubuh asli saya, tetapi menggabungkannya dengan tubuh spiritual sebagai gantinya, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia akan menggunakan tubuh spiritualnya untuk mempelajari dan memperbaiki bola mata, sebelum akhirnya menyatu dengannya. Ini karena dia masih merasa bahwa ini adalah benda asing pada akhirnya dan tidak ingin menggabungkannya dengan tubuhnya sendiri. Menggunakan tubuh spiritual sebagai gantinya akan menyelesaikan masalah ini. Faktanya, apa yang sebenarnya dia inginkan adalah menggabungkannya dengan tubuh spiritualnya untuk memahami rahasia tertinggi dari simbol yang tersembunyi di dalam murid ganda. Selama dia bisa memahami simbol-simbol primordial, bola mata tidak lagi menjadi kebutuhan. Saat ini saya memiliki teknik berharga Xuan Ni dan Kun Peng, jadi 8 lorong surgawi belum mengandung tubuh spiritual tertentu. Aku harus membuat yang berbentuk manusia kali ini. Si Hao merenung pada dirinya sendiri, karena dia telah mendengar sebelumnya bahwa ada makhluk berbentuk manusia di antara 10 binatang buas kuno. Jika dia cukup beruntung untuk menemukannya di masa depan, tubuh spiritual yang berbentuk manusia tidak akan berbenturan dengannya. Faktanya, memelihara tubuh spiritual di dalam lorong-lorong surgawi pada dasarnya memberi mereka jejak, seolah-olah seseorang sedang menciptakan kehidupan. Namun, jejak tersebut pada akhirnya akan diambil, yang kemudian akan digunakan sebagai sumber spiritualitas untuk memelihara semangat primordial dari bentuk aslinya. Tentu saja, itu adalah masalah yang hanya akan mengganggu orang bijak dan dewa legendaris. Si Hao tidak perlu mengkhawatirkan mereka sekarang. Tak lama, dia menciptakan sosok manusia di dalam lorong surgawi dan memasukkan bola mata ke dalamnya. Dia kemudian mulai memeliharanya dan bermeditasi dengannya ketika dia menganggur. Si Hao memanggil untaian jejak simbol dan mengirimkannya ke tubuh spiritual, segera membuatnya tampak seperti memiliki kehidupan. Faktanya, jejak yang dia lepaskan sangat kuat sehingga tubuhnya sendiri menjadi sedikit goyah dan wajahnya menjadi sedikit pucat ketika dia mengeluarkannya. Mata dewa kelahiran alami berada tepat di tengah dahi tubuh spiritual itu. Cahaya keemasan samar mengitarinya, seolah-olah akan hidup kembali. Sebuah kekuatan menakutkan menyebar keluar dari itu. Baik, Si Hao cukup puas dengan kemajuannya. Selain hal-hal lain, selama bola mata ini bisa hidup kembali, dia bisa memahami dan mempelajari kemampuan surgawi yang tersembunyi di dalam. Dia saat ini hanya tahu 3 kemampuan. Salah satunya adalah untuk melihat melalui permukaan dan mencapai sumber aslinya, yang lain adalah kemampuan untuk menghancurkan artefak berharga dengan seberkas cahaya,
dan yang ketiga adalah kemampuan untuk sangat memperlambat kecepatan para ahli. Ketiga kemampuan ini saja sudah sangat kuat. Semua yang dia lakukan adalah untuk memperkuat dirinya sendiri. Si Hao mempelajarinya tanpa lelah, menggunakan tubuh spiritual untuk memelihara murid ganda dari dewa kelahiran alami. Akhirnya, bentuk aslinya menjadi stabil, jadi dia mulai menginventarisasi item lain yang dia peroleh dari pelelangan. Ini adalah lumpur darah surgawi. Pagoda kecil itu tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Si Hao tercengang. Dengan nama yang mencengangkan seperti itu pasti harta yang langka. Itu bisa dianggap sebagai artefak suci tidak peduli digunakan dalam penyempurnaan atau sebagai obat. Kamu sangat kuat dan mengerti hampir segalanya. Anda bisa saja langsung menggeledah rumah lelang, gumam si Hao. Ini adalah dunia keseimbangan. Anda tidak dapat memahami bagaimana saya berakhir dalam keadaan ini. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar dengan harga yang sama. Pertukaran nilai yang sama saat ini adalah dengan pilihan saya sendiri. Pagoda kecil itu mengucapkan kalimat misterius ini. Apakah itu dihitung sebagai pertukaran nilai yang sama? Apakah Anda mencoba mentransfer sebagian karma itu kepada saya? Si Hao merasa curiga. Dia memikirkannya cukup lama tetapi tidak bisa menemukan jawaban. Dia memutuskan untuk membuang ide itu. Hal terpenting baginya sekarang adalah memperkuat dirinya dengan semua usahanya. Akhirnya, dia mengeluarkan cangkang kura-kura dan mempelajari teknik berharga di dalamnya. Ini adalah teks berharga yang dia dapatkan dari pelelangan. Saat itu, Black Turtle bangkit dalam pemberontakan di perbatasan barat Stone Country, dan dua bangsawan terbunuh ketika mencoba untuk menekannya. Penyu itu tidak terbunuh sampai seorang ahli perkasa yang misterius bergabung dalam pertempuran. Kura-kura adalah keturunan kuno tingkat atas dan teknik berharga yang ditinggalkannya adalah keajaiban yang luar biasa. Itu adalah keturunan kura-kura hitam, ras yang dianggap memiliki kekuatan pertahanan terkuat. Si Hao memulai pemahamannya. Dalam hitungan detik, cahaya berwarna tanah mulai muncul di atas kulitnya, seolah-olah lapisan kabut beredar di sekelilingnya. Itu tampak berat dan kokoh, dengan simbol-simbol yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Tingkat kultivasinya telah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya, terutama setelah ia mencapai puncak alam transformasi roh. Jalur kultivasinya secara signifikan melebar, berbeda dengan pembudidaya lain, yang menghadapi prospek yang menyempit. Lama berlalu sebelum Si Hao berhenti mengaktifkan simbol. Dia sekarang secara kasar memahami kemampuan surgawi yang luar biasa ini dan tidak bisa tidak merasa kagum. Itu memang item yang luar biasa dan jelas merupakan teknik utama. Itu benar-benar berharga untuk memenangkan tawaran. Dia kemudian mengeluarkan sajadah dan duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Ketika dia memegang cangkang di tangannya dan bermeditasi dengan serius, semuanya berubah. Gelombang cahaya spiritual meletus dari sajadah, yang kemudian disertai dengan guratan energi keberuntungan. Suatu saat, Ki ungu sepertinya datang dari timur, saat berikutnya, energi mulai turun seperti energi abadi. Cahaya berkabut memenuhi ruang dan cahaya surgawi berkedip, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Sajadah jelas merupakan harta yang sangat berharga. Ini ditinggalkan oleh Kun Peng yang bahkan menggunakannya saat bermeditasi, dan juga dijalin dari kayu tua, yang diketahui menghubungkan makhluk fana dengan alam dewa. Di era ini, bahkan beberapa sajadah lain seperti ini sulit ditemukan. Bahkan saat itu, harta seperti ini dipegang oleh mereka yang memiliki kemampuan suci yang hebat. Si Hao duduk bersila di atas sajadah. Seluruh tubuhnya tampak tembus pandang dan berkilau. Simbol muncul satu demi satu saat teknik Black Turtle digunakan. Si Hao dapat memahami tekniknya, dan simbol-simbol mulai muncul dan beredar. Di atas permukaan tubuhnya, cahaya berwarna tanah berkedip dan berubah menjadi plak. Suara logam terdengar, seolah-olah baju besi menerangi dan membuat kebisingan. Kedengarannya seperti logam yang bertabrakan dengan batu, menghantam gendang telinga. Sama seperti itu, dia terus mempelajari tekniknya. Cahaya beredar di sekitar tubuhnya dan terus berubah dari waktu ke waktu. Garis-garis awan warna-warni meletus, memberinya penampilan misterius dan kuat. Pada akhirnya, warna tanah menghilang dan berubah menjadi hitam. Simbol melonjak seperti gelombang pasang, membentuk kura-kura hitam yang tidak jelas. Tubuhnya yang besar menjulang di udara. Selama beberapa hari berturut-turut, Si Hao membenamkan dirinya dalam keadaan yang menakjubkan. Dia bermeditasi dalam keheningan dan mempelajari teknik, belajar banyak selama waktu ini.
Sekarang dia telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi harus melangkah dengan hati-hati kemanapun dia pergi. Selama dia memiliki kemampuan surgawi yang utuh, dia bisa segera terjun dan menemukan jawabannya sendiri. Itu baru beberapa hari, namun dia sudah secara singkat memahami dan menguasai sebagian besar kemampuan surgawi ini. Dia sekarang bisa menggunakannya. Tentu saja, tidak mungkin untuk mempelajari jejak inti secara menyeluruh dalam waktu sesingkat itu. Untuk melakukan itu diperlukan banyak waktu dan usaha tanpa akhir. Meski begitu, dia masih membuat cukup prestasi. Dia telah menguasai sebagian besar kemampuan surgawi penyu hitam dan dapat menggunakannya dalam pertempuran melawan musuh. Si Hao berdiri dan menyingkirkan sajadah. Dia berhenti di sana, karena dia tahu bahwa terburu-buru tidak akan membawa kesuksesan. Dia telah mempelajari semua yang dia bisa untuk saat ini, dan sisanya akan membutuhkan penelitian pahit yang lama. Dia telah berkultivasi selama beberapa waktu, dan sekarang bukan saat yang tepat. Apalagi pertemuan itu sudah semakin dekat. Dia tidak ingin diganggu selama meditasinya. 2 hari kemudian, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun menemukan si Hao di sana. Dia sangat cantik dan memiliki beberapa ekor rubah bersalju di belakangnya. Dia berjalan dengan gerakan ramping. Nyonya telah mengundang Anda ke pertemuan itu. Gadis muda itu berkata sambil tersenyum. Matanya yang besar meliriknya. Nona saya mengatakan bahwa dia tidak menyukai peri suci, dan ingin mencarikannya seorang suami. Apakah Anda cukup berani untuk mengambil peri itu jika nona saya menjualnya kepada Anda? Apakah ada kesepakatan, beli satu gratis satu? Nonamu juga terlihat cantik. Si Hao menjawab tanpa ragu-ragu, yang membuat gadis muda itu terdiam. Perang perunggu atau bahkan emas terus melaju, binatang buas mengaum di bawah sisik tebal mereka saat mereka bergerak ke arah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak gerbong? Mereka terlihat seperti kereta perang dari rumah bangsawan. Apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Apa yang mereka lakukan? Apakah kamu tidak mendengar? Anggota berbakat dari bangsawan utama dan keluarga bangsawan terkenal semuanya telah kembali beberapa hari terakhir ini untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia. Mereka saat ini mengadakan pertemuan kecil sebelum itu. Para jenius itu telah jauh dari ibu kota selama beberapa tahun, dan beberapa dari mereka adalah teman terbaik. Mereka yang menikmati keseruan pastinya akan memanfaatkan kesempatan untuk berkumpul bersama setelah sekian lama tidak bertemu dengan teman-teman lainnya. Tidak hanya itu, beberapa klan dan jenius mereka tidak saling berhadapan dengan orang-orang dari klan lain. Dalam pertemuan seperti ini, semua orang akan dibandingkan dengan orang lain, dan beberapa akan melangkah lebih jauh dengan memulai konfrontasi langsung. Pertemuan itu pasti akan menjadi pertemuan yang riuh. Banyak orang menyaksikan kereta yang bergemuruh dengan mata iri saat simbol-simbol yang padat memancarkan cahaya yang berharga. Itu mengingatkan mereka pada toren yang tidak pernah berakhir. Sungguh pemborosan yang luar biasa. Si Hao secara alami berjalan juga menuju titik berkumpul. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kereta perunggu melintas. Hembusan energi yang kuat dibangkitkan, dan simbol berkedip dengan cara yang perkasa dan menakjubkan. Banyak dari pelayan adalah keturunan berbakat dari keluarga bangsawan dan bangsawan. Ada banyak pangeran dan putri juga, dan semua aura mereka luar biasa. Secara umum, meskipun ada tamu lain yang datang dengan berjalan kaki seperti si Hao, jumlahnya relatif kecil, dan mereka terlihat agak tidak pada tempatnya. Tentu saja, si Hao masih dalam perjalanan, dan tidak ada yang tahu bahwa dia juga diundang. Greenwood Garden adalah tempat yang luas yang terletak di sudut barat laut ibu kota. Saat ini, para tamu masuk dan keluar dalam aliran konstan melalui gerbang batu besar taman kayu hijau. Saya suka itu. Si Hao mengangguk. Dia terbiasa dengan kehidupan tanpa beban di tanah terlantar yang besar dan pengekangan yang paling membuatnya khawatir. Adik kecil, kamu mau kemana? Jangan salah jalan. Itu arah Greenwood Garden, saran seseorang. Saya menghadiri pertemuan, jawab si Hao. Mereka yang berdiri di persimpangan jalan tercengang oleh kata-katanya, karena dia bahkan tidak memiliki kereta. Seperti yang diharapkan, saat dia berjalan, banyak orang memberinya tatapan terkejut dari kereta mereka. Lihat, saudari, ada orang aneh lain. Apakah dia pikir dia adalah Tuan Lingbo muda, yang benar-benar kuat dan tak tertandingi? Keluarga orang itu benar-benar kuat, dan bagaimanapun juga,
dia tidak akan pernah tiba dengan kereta, namun orang ini juga mencoba menirunya. Saat kereta perak lewat, suara seorang gadis muda keluar. Tirai diangkat, memperlihatkan dua wajah cantik yang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Si Hao agak kecewa dengan kata-kata itu. Apa yang salah dengan menjadi sedikit rendah hati? Hal serupa terjadi dengan kereta berikut, dengan orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh, membuatnya sangat kesal. Dia telah membuat langkah yang tidak bijaksana dan menjadi makhluk aneh yang sering menjadi sasaran. Kiki, tawa lembut terdengar yang bisa memabukkan seseorang sampai ke tulang mereka. Kereta kaisar melaju kencang. Itu cerah dan tembus pandang dengan binatang keberuntungan yang menariknya. Gumpalan kabut memanjang keluar, membuatnya tampak kabur tapi kuat. Kamu sengaja berjalan jauh ke sini hanya untuk menarik perhatian para gadis. Apakah Anda mencoba untuk menjadi berbeda? Langkah ini agak ketinggalan zaman, meskipun banyak yang sudah mencoba sebelumnya. Seorang gadis kecil melengkungkan bibirnya dan berbicara dari kereta. Ini tidak lain adalah rubah kecil itu. Pelatih berhenti dan keluarlah wajah gadis rubah surgawi. Wajahnya yang putih bersih memiliki kecantikan yang bisa membuat seseorang terpesona. Dia memperhatikan si Hao dengan matanya yang cerah dan berkata, "Ayo, biarkan kakak memberimu tumpangan." "Tidak, terima kasih. Aku lebih suka berjalan." Si Hao menolaknya sekaligus. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa gadis rubah surgawi ini sangat berbahaya dan kuat. "Nona, Anda tidak tahu betapa buruknya dia. Ketika saya mengatakan saya menjualnya peri suci, dia meminta kesepakatan, beli satu gratis satu, untuk memasukkan Anda ke dalamnya." Rubah kecil itu mengeluh. "Baik, ketika kita sampai di Greenwood Garden, kita dapat memberitahu peri suci itu bahwa ada seseorang yang bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mendapatkannya sendirian." Gadis rubah surgawi menjawab sambil tersenyum. Si Hao merasakan sakit kepala dan mendapati gadis licik itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Jika dia bepergian bersama dengannya, dia pasti akan digunakan sebagai senjata melawan peri itu. Dia memutuskan untuk menjauh darinya. "Kau tidak ingin tumpangan, lalu kami pergi tanpamu." Gadis licik itu tertawa. Tubuhnya yang cantik bergerak sedikit dengan cara yang mempesona. Saat kereta bergerak menjauh, si Hao menggosok hidungnya. Dia menyadari bahwa wanita itu sulit untuk dihadapi dan berharap dia tidak melibatkannya dalam rencananya. Jika dia berhasil membangkitkan sesuatu, dia bisa berada dalam banyak masalah. "Minggir!" Teriakan datang dari belakangnya saat suara kuku yang memekakkan telinga mendekat. Sebuah kereta yang ditarik oleh 8 binatang buas melesat dengan ganas, dan bersamaan dengan itu muncul aura yang paling ganas dan bermusuhan. Si Hao terdiam. Dia sudah berada di tepi jalan dan tidak menghalangi jalan, namun mereka masih berteriak. Bukankah ini terlalu sombong? Dia melangkah mundur sedikit lebih jauh ke samping untuk menghindari masalah. Namun, pada akhirnya, kereta itu terus mendekatinya dan melaju sangat dekat ke tepi jalan. Itu menyerang ke arahnya dengan cara yang jelas tidak tersamar. Si Hao mundur lagi, tetapi salah satu binatang buas itu sudah mengaum dengan kukunya yang seukuran cekungan di udara. Mereka menginjak tepat ke arahnya, dan udara dingin menyembur ke arah si Hao. Si Hao langsung marah. Mereka sudah keterlaluan kali ini. Dia telah mundur 2 kali, dan mereka masih melepaskan binatang buas mereka padanya. Kuku memiliki ukuran bak cuci dan menginjak kepalanya dengan sangat buas. Hewan itu terlalu kejam. Jika dia diinjak, dia pasti akan terluka parah. Tindakan mereka sangat keterlaluan dan sombong. "Ada apa dengan kalian?" Si Hao berteriak dan melompat ke udara. Dia berhasil menghindari serangan sebelum mendarat tidak jauh. Kereta itu berhenti dengan cepat dan pengemudi kereta memandangnya dengan curiga. "Tuanku ingin tahu mengapa pelatih itu berhenti dan apa yang dikatakan peri rubah surgawi kepadamu." "Itu bukan urusan tuanmu," jawab si Hao dengan jawaban yang lugas, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. "Kamu berani. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara?" Dimarahi pengemudi gerobak. Jelas bagi si Hao bahwa pemiliknya sangat peduli dengan peri rubah surgawi. Dia juga ingin merayunya atau memiliki sesuatu yang serupa dalam pikirannya. Si Hao menggelengkan kepalanya. "Gadis licik itu memang pembuat onar. Aku bertanya padamu, apakah kamu tidak mendengarku?" Melihat bahwa pengemudi kereta gagal mengintimidasi si Hao, Master di dalam berbicara sekarang. Ada beberapa orang di kereta. Mereka pergi ke pertemuan itu bersama-sama dan tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka semua remaja yang seumuran.
Apakah kamu semua sakit kepala? Anda butuh perawatan. Si Hao menatap lurus ke depan dan berbicara dengan keras. Kamu ingin mati. Pengemudi kereta mengangkat cambuknya dan mencambuk si Hao dengan keras. Dia sebenarnya cukup kuat, dan serangkaian simbol menyapu udara menuju wajah si Hao. Namun, dia tidak tahu orang macam apa si Hao itu. Bocah iblis tidak akan pernah dimanfaatkan. Si Hao terbang di udara dan mematahkan cambuk menjadi dua dengan satu tendangan. Kakinya yang lain mendarat di wajah pengemudi kereta, yang membuat pria itu terbang lebih dari 10 sang. Si Hao tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, karena kepala pria itu akan meledak. Meski begitu, tulang pipinya masih hancur. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menggeliat kesakitan di tanah. Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Beraninya kau menyerang pelayanku. Seorang remaja berlari keluar dari kereta sambil berteriak. Aku sedang mengobati penyakitmu. Si Hao bergerak dengan cara yang mendominasi. Dengan suara honglong, telapak tangan kanannya menjadi hitam, dan bayangan penyu hitam muncul, menekan remaja itu sekaligus. Dia terlempar langsung ke tanah. Kamu, para remaja lain di kereta itu marah dan bergegas keluar juga. Mereka pada gilirannya terkena petir ungu dan semua gemetar dengan asap hitam naik dari tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Si Hao menendang mereka keluar dari kereta satu demi satu dan berkata, saya mengambil alih kereta ini. Dengan kata-kata ini, dia pergi. Siapa orang itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia tampaknya cukup kuat. Jika kita tidak menghadiri pertemuan itu dan pergi dalam keadaan yang menyedihkan, kita masih akan ditertawakan oleh orang lain begitu mereka mengetahui hal ini. Wajah pemilik kereta perunggu itu langsung pucat pasi. Kereta itu milik kakekku. Kita tidak bisa kehilangannya. Dia merasa malu. Mari kita tunggu di sini sebentar. Setelah kita melihat seseorang yang kita kenal, mari kita pergi bersama mereka ke pertemuan itu. Kalau tidak, akan sangat memalukan untuk pergi, kata seseorang. Pikiran si Hao benar-benar bebas dari kekhawatiran. Awalnya, dia sendirian selama perjalanannya, diejek dan dianggap aneh. Itu adalah kereta perunggu yang tidak biasa dengan penampilan yang lebih tua. Sebelum dia melakukan perjalanan jauh, 8 binatang buas mulai bergerak gelisah. Kalian semua lebih baik bertindak lebih patuh. Si Hao berteriak dan menggunakan tekniknya yang berharga. Gelombang energi yang menindas melewati mereka, dan 8 binatang buas segera bergetar, tidak lagi berani memberontak. Aura menakutkan telah turun, sejenis penindasan alami. Si Hao tidak menampilkan teknik berharga Kunpeng yang sebenarnya dan hanya menggunakan teknik berharga yang rusak. Dia tiba di Greenwood Garden, dan yang dia temui adalah sepasang gerbang batu yang menjulang tinggi. Ini adalah kereta perang Lord Lingyun. Sepertinya tuan muda mereka telah tiba. Seseorang mulai merekam ini. Namun, ketika si Hao menyapa orang-orang di depan gerbang batu dengan senyum lebar di wajahnya, orang-orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran merasa wajah mereka menjadi kaku. Ini, sepertinya tidak benar. Saudara-saudara itu meminjamkan kereta mereka kepadaku. Si Hao mulai mengobrol sambil menyapa mereka. Itu kereta Raja Perang. Itu adalah kereta perang dari tuan yang sangat kuat. Dari apa yang dia dengar dari diskusi, si Hao mengetahui bahwa ini semua adalah generasi muda yang berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Liu Han, kamu juga baru saja tiba. Sebuah suara terdengar begitu si Hao menghentikan kereta. Dia berbalik dan melihat kereta perang melaju kencang. Seorang individu muda mengungkapkan dirinya. Kamu, dia terkejut. Dia mengenali kereta, tetapi memperhatikan bahwa orang di atasnya tidak cocok. Anak muda itu seumuran dengan si Hao. Dia mengenakan pakaian naga banjir emas, seolah-olah dia adalah seorang pangeran. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya, memiliki semacam ketidakteraturan saat dia memeriksa si Hao. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kereta Lord Lingyun ini? Kenapa ada di tanganmu? Anak muda itu bertanya dengan nada menindas. Oh, mereka meminjamkannya padaku. Saya akan mengembalikannya kepada mereka nanti. Si Hao menjawab dan tertawa dengan ramah sebelum pergi. Greenwood Garden sangat besar. Si Hao mengikuti sepanjang gang dan melewati hutan kuno. Dia mengikuti beberapa pemuda yang tampak lebih luar biasa dan memasuki kedalaman taman. Ketika dia sampai di daerah ini, dia melihat bahwa pohon-pohon menjadi lebih jarang. Sebuah padang rumput besar dan sebuah danau muncul di depannya. Warnanya biru tua dan jernih, seperti batu permata yang sangat besar saat direntangkan.
Ada banyak orang di sini, dan mereka semua adalah talenta muda yang luar biasa mulai dari 10 hingga lebih tua dari 20. Si Hao memperhatikan beberapa individu yang sangat kuat, bahkan mengejutkannya. Mereka tidak tampak seperti manusia. Tatapan jantan seperti kilatan es, dan betina lebih cantik daripada bunga. Wow, Putri 16 telah tiba. Dia adalah mutiara ibu kota yang cemerlang. Siapa pria yang berjalan bersama dengannya? Dia jelas berasal dari latar belakang yang luar biasa. Ini harus menjadi ahli yang luar biasa. Berhati-hatilah untuk tidak berbicara omong kosong. Di kejauhan, ada sosok dengan energi yang naik dalam bentuk spiral, dan gaun perang emasnya melayang. Tubuh Putri 16 sangat memikat. Di sampingnya ada seorang pria berambut merah dengan temperamen yang luar biasa. Segera setelah itu, wanita lain yang sangat cantik muncul. Dia menarik perhatian semua orang, dan banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Itu adik perempuan Lord Huntian. Tidak hanya dia benar-benar menakjubkan, kultivasinya juga sangat mencengangkan. Seseorang berkata dengan suara lembut. Tidak jauh dari situ, kakak laki-lakinya tampak semakin menarik perhatian. Terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan, mereka semua berkerumun di sekelilingnya. Rambut hitam Lord Huntian melayang di belakangnya. Sosoknya gagah dan tinggi, dengan pakaian pertempuran emas gelap melepaskan cahaya gelap. Saat dia berdiri di sana, tubuhnya tampak seperti gunung hitam. Saat ini, dia baru berusia 25 tahun. Dia masih sangat muda, namun dia sudah menerima gelar bangsawan. Dia menjaga perbatasan dan meraih prestasi demi prestasi. Dia melayani langsung di bawah komando bangsawan klan Batu, dan belum lama ini, dia memperoleh penguasa iblis darah dari rumah lelang. Lord Huntian heroik dan pantang menyerah di medan perang, tetapi dalam kehidupan nyata, dia berpikiran terbuka dan tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Lengan kirinya melingkari pinggang seorang wanita cantik. Gadis itu menggerakkan pinggangnya dan sedikit meronta. Namun, pada akhirnya, dia berhenti bergerak. Wajahnya benar-benar merah. Orang-orang di sekitarnya semua tertawa. Para pemuda itu berjalan ke depan dan mulai bertanya kepadanya tentang hal-hal di perbatasan. Sementara itu, ada beberapa wanita muda yang juga memiliki tatapan penuh gairah. Mereka juga bergegas untuk mencoba dan mengobrol dengannya. Orang ini benar-benar populer. Bahkan sekelompok orang gemuk mengelilinginya, si Hao bergumam dengan suara lembut. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua menjadi ketakutan. Gemuk, apakah orang-orang di sekitar Lord Huntian segemuk itu? Mengapa mereka tidak berpikir begitu? Gadis-gadis itu semuanya anggun, dan hanya area tertentu yang lebih penuh. Bahkan orang yang pergi ke Little Western Paradise kembali. Tidak jauh, ada orang yang mengatakan ini dengan kaget. Ini menciptakan sedikit keributan, dan banyak orang pergi ke arah itu untuk melihatnya. Ini adalah seorang pangeran muda. Senyumnya sangat cemerlang, dan di sampingnya ada banyak wanita cantik. Mereka saat ini sedang menyesap anggur dengan gembira. Rumor mengatakan bahwa Little Western Paradise penuh dengan pembudidaya serius yang semuanya dikenal karena sedikit kata-kata mereka dan perhatian mereka untuk menjernihkan pikiran. Namun, orang ini benar-benar abnormal. Setiap kali dia kembali, dia akan selalu membuang semua pengekangan dan memiliki gadis-gadis di sekelilingnya, kata seseorang dengan suara lembut. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah individu yang bernama Li Baiding ini. Itu karena dia dikabarkan telah menerima sepenuhnya warisan Little Western Paradise. Jika bukan karena fakta bahwa Si Yi terlalu luar biasa, pewaris bangsawan Li Baiding pasti akan tampil lebih mempesona. Meskipun bukan itu masalahnya, orang lain masih memperhatikannya. Tepat pada saat itu, suara lembut seorang gadis mulai memarahi dengan marah, Li Baiding, kau mengecewakanku. Aku akan memutuskan pertunangan kita. Semua orang menoleh dengan kaget. Ini adalah gadis yang sangat cantik, tetapi saat ini, dia sangat marah sehingga wajahnya agak pucat. Dia benar-benar tidak tahan melihat dia bertindak begitu tidak bermoral dan genit dengan gadis-gadis cantik ini. Gadis cantik, apakah kamu berbicara denganku? Ayo, mau minum secangkir? Li Baiding cukup mabuk. Dia tertawa dalam masalah nakal saat dia menyapanya. Akibatnya, gadis itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Semua orang tercengang. Orang ini bahkan lebih konyol daripada rumor. Tunangannya adalah salah satu mutiara ibu kota yang sebanding dengan Putri 16 dan putri tertua klan Guntur,
namun pada akhirnya, dia tampaknya tidak terlalu memperhatikan sama sekali. Lempar dia ke danau untukku. Gadis itu berbicara dengan penuh kebencian dan memerintahkan pelayan tua di dekatnya. Namun, ketika pelayan tua itu bergerak, tubuh Li Baiding mulai memancarkan kemegahan yang sangat berharga. Fajra yang melotot muncul di belakangnya, membuat para pelayan tua terbang, dan hampir masuk ke danau. Apa? Itulah rahasia kemampuan suci Fajra yang luar biasa yang tidak tersebar di luar Little Western Paradise. Bahkan karakter lama itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Kecantikan, mari kita lanjutkan minum. Li Baiding melingkarkan lengannya di pinggang seorang gadis dan minum bersamanya. Kamu, tunangannya sangat marah sehingga dia segera berbalik dan pergi. Sungguh orang yang riang dan tidak normal. Si Hao berkata dengan lembut. Dia belum lama berada di sini, namun dia sudah bertemu dengan beberapa orang aneh. Cemburu. Seseorang meniup aliran wewangian di sebelah telinganya. Cemburu. Si Hao mengangguk. Sangat muda, namun sudah sangat busuk. Sekarang, saya bisa santai dan memberikan peri murni itu kepada Anda. Gadis ras rubah surgawi muncul dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Si Hao berbalik. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin tinggal bersamanya. Meskipun wanita ini memiliki pesona yang sangat memikat terhadap pria, dia juga sangat berbahaya. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar dapat menjualnya kepada saya? Si Hao menantang balik, karena pihak lain selalu mengejeknya seperti ini. Dia selalu memegang superioritas, dan dia tidak ingin menjadi orang yang bertahan sepanjang waktu. Jangan khawatir, dia akan dijual, peri rubah surgawi tertawa dan berkata sebelum pergi. Kedua kakinya ramping, pinggangnya seperti pohon willow yang lembut, dan dia memiliki dada yang penuh dan leher seperti angsa. Ketika dia berjalan pergi, setiap mata tertuju padanya, terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan. Bahkan mata Lord Huntian berkedip dengan cahaya yang sulit diatur. Segera setelah itu, banyak orang bergegas menuju arah itu. Dia dikelilingi oleh banyak orang, dan itu benar-benar seperti bintang yang mengelilingi bulan. Bahkan ada orang-orang dari Martial Imperial Manor di sini. Orang-orang di sana mengenali beberapa individu muda Imperial Manor bela diri. Mereka semua mengungkapkan ekspresi yang berbeda, karena pertempuran Great Demonic God telah mengguncang seluruh ibu kota, mengejutkan semua orang. Namun, pada akhirnya, dia memaksa dirinya untuk pergi. Saat ini, Martial Imperial Manor dibagi menjadi dua sisi, dan semua orang merasa seolah-olah itu tidak lagi sekuat di masa lalu. Sayang sekali, itu bukan Si Yi. Aku ingin tahu apakah dia akan kembali. Ketika nama ini diangkat, semua orang merasakan getaran melalui mereka. Meskipun Si Yi baru berusia 16 tahun, dia pasti mengguncang ibu kota. Tidak ada yang berani menunjukkan penghinaan terhadapnya. Ini karena semua orang tahu bahwa jika dia diberi beberapa tahun lagi, dia pasti akan menyapu musuh manapun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apakah Si Yi kembali? Seseorang bertanya. Mereka yang tidak cocok dengan Martial Imperial Manor, khususnya, mulai memprovokasi mereka. Rumor mengatakan bahwa Martial Imperial Manor telah berantakan. Tampaknya hanya jika Si Yi kembali, semuanya bisa berbalik. Salah satu anak dari Martial Imperial Manor sudah banyak minum. Terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, jadi ada banyak tekanan di dalam klan. Akibatnya, dia benar-benar lepas di sini dan meminum isinya. Jelas bahwa dia adalah bagian dari garis keturunan Dewa Iblis Besar. Dengan suara mabuk, dia berteriak, apa yang kalian tahu? Martial Imperial Manor saya tidak hanya memiliki Si Yi. Masih ada seseorang yang terlahir secara alami sebagai makhluk tertinggi. Dia tidak akan mentolerir semua penghinaanmu. Hahaha, apa yang baru saja kita dengar. Masih ada makhluk tertinggi yang terlahir secara alami. Beberapa dari mereka mulai tertawa keras. Apa kalian berpisah atau apa? Apakah Anda akan membuat Demonic God Manor? Hahaha, jika kalian membesarkan Si Yi, maka kami bersedia memberikan rasa hormat kami, dan semua orang seusia akan setuju, karena tidak ada seorang pun di negara batu yang menjadi lawannya. Dia layak menyandang gelar pemuda tertinggi. Saya tahu bahwa Anda adalah keturunan Dewa Iblis Agung, tetapi tidak ada gunanya terus berbicara seperti ini. Selain Si Yi, kepada siapa klanmu harus bergantung. Ada beberapa orang yang sangat kasar dan berbicara dengan sinis. Kata-kata ini secara alami menimbulkan sedikit diskusi. Ada beberapa yang mengangguk,
dan yang lain mendesah kasihan. Saya mendengar bahwa Si Yi juga akan kembali. Apakah ini benar? Jika dia menunjukkan dirinya, maka itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan juga. Namun, jangan memunculkan beberapa dewa tertinggi yang lahir secara alami. Beberapa orang tertawa dan berkata, itu benar. Awalnya, Manor kami masih memiliki anak lain yang lahir secara alami berdaulat bernama Si Hao. Orang itu memarahi dengan keras. Suaranya mengguncang seluruh danau di depannya, dan dua kata Si Hao menghantam telinga semua orang seperti kilat. Ini adalah pelayan prajurit Raja Kong atau Buddha. Kamu mabuk. Individu lain dari Martial Imperial Manor berteriak. Dia meraih orang yang mabuk dan mengguncangnya untuk mencoba menyadarkannya. Aku tidak mabuk. Berhenti menghalangiku. Dia berjuang dengan marah. Wajahnya benar-benar merah. Lupakan saja, jangan perhatikan pemabuk itu. Ada seseorang yang berbicara dengan lembut. Orang-orang di sekitarnya mulai berhamburan. Mereka semua masih merasakan ketakutan yang menahan terhadap Martial Imperial Manor. Meskipun mereka saat ini terbagi, klan itu benar-benar tidak kekurangan ahli. Masing-masing dan setiap satu dari mereka yang luar biasa. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Dewa Iblis Agung. Dia sudah cukup untuk menakut-nakuti seluruh generasi, dan bahkan raja-raja bangsawan sekarang bukan lawannya. Sedikit di bawahnya adalah Si Ziteng yang bergabung dengan Danau Roh Iblis. Ini adalah tanah terbatas yang bahu-membahu dengan Archaic Divine Mountains. Siapa yang tidak takut dengan tempat seperti itu? Orang-orang ini semua memiliki teknik luar biasa dan menangani masalah dengan kejam. Bakat bawaan mereka sangat hebat. Selain ini, masih ada Si Ziling, yang dikenal sebagai jenius ibu kota. Saat itu, dia mengalahkan semua orang dalam generasinya, dan pada akhirnya ketika dia pergi, bahkan 4 leluhur klan Martial Imperial Manor tidak bisa menghentikannya. Di bawahnya adalah Si Yi, dewa kelahiran alami. Dengan murid gandanya, dia benar-benar tak terkalahkan. Dia adalah sosok yang mempesona begitu dia lahir, menjadi salah satu pemuda tertinggi yang paling menakjubkan di Stone Country. Tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh dia akan mencapai di masa depan. Bagi mereka yang memusuhi Martial Imperial Manor, mereka bersukacita di divisi, tetapi mereka masih tidak berani menyinggung mereka secara sembarangan. Musik seruling yang menenangkan terdengar, menyebabkan keributan di sini memudar dan kebisingan menghilang. Semua orang melihat ke arah tepi danau. Apa yang mereka lihat adalah seorang gadis berbaju putih yang hanyut tertiup angin. Rambutnya terbang ke atas saat seruling diletakkan secara horizontal di bibirnya. Musik yang indah menggerakkan langit dan bumi. Peri telah tiba. Banyak orang berteriak ketakutan setelah mengenali siapa dia. Ini adalah tamu terhormat Pangeran 19. Masih belum ada seorang pun yang mengetahui identitasnya, tetapi dari sikap Pangeran 19, jelas bahwa latar belakangnya sangat mencengangkan. Dia setidaknya harus berasal dari pegunungan surgawi kuno. Mereka yang berpengetahuan luas mengetahui bahwa dia telah berkunjung ke istana kaisar dan berbicara dengan kaisar manusia sendiri sepanjang malam. Ini menciptakan spekulasi yang tak ada habisnya. Itu tidak mungkin selir kekaisaran lain, kan? Berhenti berbicara omong kosong. Bahkan bangsawan-bangsawan pun tidak berani mengatakan apa-apa, jadi orang sepertimu seharusnya lebih sedikit berbicara gosip. Nenek moyang klan saya mengatakan bahwa dia berasal dari luar wilayah ini. Tentu saja ada orang-orang yang tahu lebih banyak tentang mereka, dan mereka tahu bahwa peri murni dan roh rubah yang menyihir itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Banyak yang telah diperingatkan untuk tidak bertindak sembrono. Air danau itu berwarna biru tua tanpa satu pun pengotor. Gadis itu seperti peri saat dia memainkan instrumen dengan keterampilan yang sempurna. Saat dia berdiri di danau dengan gaun putih salju dengan rambut hitamnya tersebar di belakangnya, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia fana ini. Wajahnya ditutupi oleh kerudung, tetapi ini hanya berkontribusi pada aura dunia lain. Sepasang matanya tertutup kabut-kabur, tatapannya membuat orang merasa tersentuh. Bibir merahnya sangat indah, dan seruling gioknya berkilauan. Keduanya bersama-sama seperti adegan langsung dari sebuah lukisan. Musik dari seruling itu terlalu luar biasa, seolah-olah ada simbol dewa yang melompat-lompat dan membersihkan jiwa setiap orang. Semua orang dengan cepat menjadi tenang, dan tidak banyak orang yang berbicara dengan lembut lagi. Ini seperti musik surga, mempesona semua orang. Cahaya tersebar dari seruling giok.
Bintik-bintik menari-nari dengan kecemerlangan yang berkilauan. Tempat itu tampak indah dan cemerlang saat cahaya menari-nari di sekelilingnya seperti kelopak bunga. Ini membuatnya tampak lebih ilusi dan dunia lain, seolah-olah dia akan terbang. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memujinya. Dia benar-benar memiliki penampilan peri, terisolasi dari dan di atas seluruh dunia. Penampilannya membuat banyak orang di sekitarnya tampak kotor dan selamanya tidak bisa mendekatinya. Suara seruling terdengar di udara. Kuncup di tepi danau tumbuh saat bunga-bunga bermekaran. Setelah dihujani oleh sejenisnya, mereka dipenuhi dengan vitalitas. Selain itu, banyak kupu-kupu berwarna-warni yang berterbangan di taman yang jauh tertarik oleh aura suci dan terbang. Mereka membentuk pemandangan spektakuler dan indah di tepi danau saat mereka menari. Selamanya tidak bisa didekati. Seseorang menghela nafas. Beberapa orang berbalik dan secara tak terduga melihat Li Baiding. Orang ini sangat kuat dan jarang memiliki musuh dalam kelompok usianya karena bakat dan keanggunannya yang luar biasa. Namun, dia sebenarnya mengucapkan kata-kata yang mengandung rasa ketidakberdayaan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia peri. Kami orang biasa secara alami tidak bisa mendekatinya. Pangeran kuat lainnya bergumam. Pada saat yang tepat ini, bagian tengah danau beriak. Beberapa makhluk perak muncul di permukaan, bergelombang dan berputar-putar di sekitar keindahan dunia lain dalam warna putih. Ikan mas naga. Ini benar-benar makhluk jenis ini. Hanya ada beberapa di seluruh danau ini, dan efek obatnya sangat kuat, memiliki kecerdasan yang kuat. Ini sedekat mungkin dengan berdarah murni. Beberapa berteriak ketakutan. Ini adalah makhluk langka yang dibesarkan oleh kaisar manusia secara pribadi, dikabarkan sebagai salah satu dari 8 harta kuno. Setelah bertahun-tahun, masih ada beberapa dari mereka. Tingkat kelangsungan hidup mereka terlalu rendah. Setelah itu, lebih banyak ikan mulai muncul ke permukaan dari danau, menghasilkan setiap warna di bawah matahari saat mereka menari di bawah air. Kemudian, burung-burung di udara juga terbang. Ada bangau berbulu merah, luan pelangi, dan bahkan burung merak. Semua burung dari taman muncul saat mereka menari dan terbang. Bulu mereka yang cerah bersinar dan tampak sangat indah. Pada saat ini, apakah itu langit, danau, atau rumput di tepi danau? Mereka semua penuh dengan vitalitas. Burung, kupu-kupu, ikan mas naga, dan makhluk lainnya semua melilit peri saat hujan cahaya memercik keluar. Tiba-tiba, teriakan panjang memecah kedamaian di sini. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan muncul. Dia berusia sekitar 20 tahun dengan kepala penuh rambut merah di baju besi berwarna darah. Dia menyerang dari kejauhan seperti komet. Hahaha, akhirnya aku menemukan peri itu. Dia tertawa tanpa henti. Dia tampak sangat gagah dengan aura setan. Semua orang awalnya dalam keadaan pingsan ketika mereka tiba-tiba terganggu. Setelah kembali sadar dari keadaan tenang seperti itu, mereka semua sangat marah. Laki-laki ini memecahkan suasana hati yang begitu indah dan tenang. Peri, aku telah mengikutimu sepanjang perjalananmu, saat bepergian melintasi wilayah. Bagaimana kamu selalu menghindariku? Matanya bersinar dengan sinar cahaya yang penuh gairah. Kamu siapa? Segera pergi. Beberapa orang berteriak. Bahkan lebih banyak orang kewalahan dengan kejutan. Pria ini bepergian melintasi wilayah. Dia bukan dari gurun besar. Ini semua terlalu mencengangkan. Zen, jika kamu masih mengganggu, jangan salahkan nona muda kami karena tidak sopan. Seorang pelayan berdiri keluar dari tepi danau saat dia dengan keras menegur. Siapa yang peduli dari mana kamu berasal? Jangan ganggu peri. Pindahkan. Hanya ada orang jenius di sini yang masih muda dan berbakat. Banyak dari mereka berteriak dengan marah. Bagaimana kalian bisa mengendalikanku? Dia mencibir pada orang-orang yang mendekat saat dia menyatakan. Dia meledak dengan aura yang kuat dan mengguncang dan memercik air danau. Beberapa dari mereka mulai mencaci maki individu berambut merah saat mereka mengaktifkan artefak berharga mereka dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap mata, tepi danau menjadi benar-benar sunyi. Banyak orang gemetar ketakutan akan kekuatan absolut ini. Wilayah Anda akan menjadi kacau. Semua makhluk suci telah layu, dan kalian semua akan segera kehilangan cahaya kalian, namun kalian berani menunjukkan permusuhan terhadap saya. Dia berbicara dengan dingin. Hentikan perilaku kasarmu. Tuan Huntian berbicara. Identitasnya di sini sangat bagus, menjadi penguasa yang kuat dan termuda di Stone Country. Dengan suara Weng, penggaris darah melayang ke langit.
Laki-laki bernama Zen Zen mendengus. Dia mengangkat tangannya dan langsung menekan ke bawah, menangkap penggaris darah. Ada yang tidak beres. Ini adalah penguasa darah iblis. Dia terkejut dan dengan cepat menarik tangannya. Dia berteriak kaget, artefak brilian dari zaman kuno. Zen Zen, karena kakak laki-lakimu, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Lebih baik kau pergi saja. Di samping danau, peri yang lembut dan kabur berbicara. Dia sudah mengambil tindakan, menyegel ruang dan tidak membiarkannya bertarung melawan Lord Huntian. Penguasa darah iblis berhenti sejenak sebelum kembali ke tangan pemiliknya, Lord Huntian. Haha, menarik. Adik dari klien yang dilindungi datang untuk mengejar peri suci sekte tersebut. Hehe, apakah kamu mencoba mencurinya? Tidak jauh, wanita licik itu berbicara. Kecantikan yang menyihir, kamu di sini juga. Zen Zen membuka mulutnya. Matanya berkedip, tetapi segera setelah itu, dia berbalik dan terus memusatkan pandangannya pada peri dan melupakan yang lainnya. Tatapan peri di danau itu berkedip. Dia tidak ingin diganggu, dan dengan seruling batu giok yang menempel di bibirnya, suara surgawi bisa terdengar. Simbol yang berkembang terbang keluar satu demi satu. Suasana tempat ini segera berubah. Zen Zen terkejut saat dia terus mundur. Dia merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung emas yang besar saat dia dipaksa mundur. Dia mengeluarkan teriakan keras. Auranya sangat ganas, seolah-olah dewa iblis telah muncul di dunia ini. Seluruh taman mulai bergetar, seolah-olah berada di ambang perpecahan. Semua orang menjadi tercengang. Seberapa kuat pria ini? Dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan seperti ini. Itu benar-benar sulit bagi mereka untuk percaya. Zen Zen, itu sudah cukup. Kamu harus pergi. Peri di tepi danau berbicara. Dia meniup catatan terakhir. Simbol emas berubah menjadi karakter nyata yang terus membesar. Pada akhirnya, itu hancur seperti gunung dan turun ke pria berambut merah. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Dia kemudian berbalik untuk pergi, berkata, "Peri, aku akan kembali. Bahkan jika aku kalah 10 kali lagi, hatiku tetap tidak akan berubah." Semua orang ketakutan. Individu bernama Zen Zen ini sangat kuat dan menakutkan, namun dia dikalahkan seperti ini oleh peri. Seberapa menakutkan ini? Ekspresi semua orang berubah. Pada awalnya, masih ada beberapa bangsawan yang menginginkan kecantikannya, tetapi sekarang, mereka penuh rasa hormat. Itu benar-benar seperti menghadapi peri abadi yang hanya bisa dilihat tetapi tidak pernah didekati. Kakak perempuan benar-benar semakin kuat. Adik perempuan ini agak takut padamu sekarang. Kecantikan rubah surgawi muncul dan berjalan dengan lekuk tubuhnya yang indah dan bergelombang. Gaunnya melayang di belakangnya, dan lengannya yang seperti teratai berkedip-kedip dengan cahaya. Matanya penuh kehidupan saat dia menunjukkan penampilan yang mempesona. Apa yang harus ditakuti? Kita berdua bisa berdiskusi dengan baik. Tidak perlu untuk hal seperti itu. Peri perempuan tersenyum manis. Saat angin di tepi danau bertiup, sudut kerudungnya terangkat, memperlihatkan sebagian dari wajahnya yang dunia lain. Siapapun yang melihat ini akan merasa seolah-olah mereka sedang tercekik. Dua sekte kami pasti akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di masa depan dan menciptakan perang yang sangat besar. Pada saat itu, saya tidak berpikir kakak perempuan akan menunjukkan belas kasihan. Tawa kecantikan rubah surgawi bergema. Dengan mencariku sekarang, mungkinkah kamu ingin memulai pertarungan? Peri berjilbab itu bertanya. Untuk melanjutkan taruhan kita dari beberapa tahun yang lalu, mari kita lakukan semua yang kita miliki. Roh rubah surgawi berkata. Semua orang melihat kilatan di depan mata mereka, dan kedua individu itu menghilang dari permukaan danau. Sementara itu, Si Hao, yang saat ini menyalahgunakan makanan dan anggur gratis sambil berjalan melewati lemak, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi ringan. Dia menghilang dari lokasi aslinya dan muncul kembali di ruang khusus. Dia mengunyah daging kering emas di tangannya dalam satu gigitan dan kemudian meminum anggur yang baik dari cangkir di tangannya. Dia kemudian menatap dua peri yang sangat cantik dengan kewaspadaan. Kamu gemuk, apa yang kamu coba lakukan? Film pun berakhir.